Hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi penerjemah, yaitu di satu sisi di mana seseorang bisa mengakui pelatihan menjadi penerjemah, dan di sisi lain apa yang sebenarnya dilakukan dalam studi tersebut. Mereka yang tertarik dengan profesi penerjemah mungkin tahu bahwa hanya berbicara dua bahasa atau lebih tidak cukup. Meskipun tingkat yang baik dalam bahasa ibu dan satu atau dua bahasa asing merupakan prasyarat dasar, bahasa asing dipelajari tapi tidak semua selama studi. Artinya, Anda harus memiliki pemahaman yang baik dalam bahasa ibu dan satu atau dua bahasa asing sebelum memulai studi. Namun, keterampilan ini harus ditingkatkan seiring berjalannya waktu, terutama pada awal studi. Hal ini berlaku juga untuk orang-orang yang dibesarkan dengan dua bahasa, tergantung di mana mereka bersekolah, di negara mana, seberapa banyak, dan dalam bidang apa mereka memiliki kontak dengan bahasa tertentu. Pada awalnya, mereka mungkin menghadapi beberapa kekurangan yang harus diatasi sebelum dapat digunakan di pengadilan atau di tempat lain. Ini adalah hal yang dipelajari selama studi, yang sebenarnya lebih fokus pada proses penerjemahan daripada pembelajaran bahasa. Proses penerjemahan melibatkan pendengaran, pemahaman, mungkin pencatatan, terjemahan, dan kontrol keluaran. Orang mungkin berpikir bahwa mereka dapat menghadapi tugas ini dengan menonton video YouTube atau menerjemahkan pidato secara spontan. Tetapi sebenarnya melakukan ini selama waktu yang lebih lama, misalnya 20 menit, dan mereka belajar sendiri, mungkin akan menunjukkan adanya banyak kesalahan atau pembicaraan yang tidak masuk akal tanpa disadari. Ini adalah hal yang wajar. Kemampuan kognitif yang diperlukan untuk menjalani proses ini dengan daya tahan dan kualitas yang tetap konsisten harus dikembangkan, dan ini terjadi selama studi. Hal ini sangat terlihat pada penerjemahan simultan, di mana otak harus menyesuaikan diri dengan proses mendengar, memahami, menyimak, memahami, dan mengontrol keluaran secara bersamaan. Penting untuk diingat bahwa penerjemahan tidak sama dengan penerjemahan teks tertulis. Oleh karena itu, penting untuk fokus pada bahasa yang diucapkan selama studi dan tidak mulai menerjemahkan teks tertulis. Di banyak perguruan tinggi dan lembaga lainnya terdapat latihan-latihan, seperti latihan kekuatan memori pada awalnya. Selain itu, salah satu hal yang harus dipelajari dan tidak selalu otomatis pada awal studi adalah menganalisis konteks sebelum mulai menerjemahkan. Ini berarti tidak hanya berbicara begitu saja setelah mendengar 3 kata dan mengira Anda tahu kata-kata atau apa yang akan diucapkan. Sebaliknya, Anda harus benar-benar menunggu hingga memahami keseluruhan gagasan sebelum mulai menerjemahkan. Mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memulai adalah keterampilan yang perlu dikuasai dan tidak boleh menunggu terlalu lama. Ini juga adalah sesuatu yang dipelajari selama berlatih. Ada sesuatu lagi yang biasanya dipelajari selama studi, yaitu teknik catatan yang dibutuhkan untuk penerjemahan konsekutif. Di sana kita belajar untuk membuat catatan dengan cara tertentu sehingga kita dapat merujuk kembali secara bebas setelah 10 hingga 15 menit. Biasanya kita memulai dengan bintang, yang berarti duduk, mendengarkan pidato, dan kemudian secara praktis mengucapkannya. Ini melatih area di otak yang memungkinkan agar penahan presentan dapat dilakukan. Dan ini merupakan latihan yang cukup baik pada akhirnya. Kemampuan penerjemahan dikembangkan melalui latihan. Otak mengembangkan kemampuan kognitif dengan melakukan tugas berulang-ulang dan mengulanginya. Penting untuk mendapatkan umpan balik, seperti diberitahu bahwa kita memulai terlalu cepat atau harus memperhatikan hal ini dan itu. Kita juga perlu mendengarkan rekaman kita sendiri dan menyadari kesalahan yang telah kita buat. Ini tidak hanya tentang membuat kesalahan terjemahan, tapi lebih baik pada teknik.
Hal yang penting adalah kita telah belajar untuk mentransfer informasi dari satu bahasa ke bahasa lain, dan juga kemampuan untuk melakukan ini selama jangka waktu yang lebih lama dan bahkan sepanjang hari kerja. Pertanyaan tentang bagaimana menjadi penerjemah seringkali dimulai dengan mencatat bahwa istilah penerjemahan tidak dilindungi, sehingga setiap orang dapat menyebut dirinya sebagai penerjemah. Namun dalam praktiknya, tanpa gelar sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, gelar sangat diperlukan. Ada berbagai cara untuk mencapai ini. Jalur klasik menjadi penerjemah adalah melalui studi di perguruan tinggi, tetapi tidak semua bahasa ditawarkan di sana. Ada juga akademi khusus di mana persiapan untuk ujian negara dapat dilakukan. Ada berbagai jenis gelar, termasuk gelar master dari studi di perguruan tinggi penerjemah yang diakui secara resmi oleh negara melalui ujian negara dan ujian IHK untuk menjadi penerjemah terdaftar. Pilihan jalur tergantung pada keadaan pribadi dan bahasa kerja yang dikuasai. Pertimbangan melibatkan usia, apakah seseorang ingin belajar pada usia muda atau sebagai pekerja dewasa yang ingin beralih karir. Bahasa kerja juga menjadi faktor penting, apakah bahasa yang ditawarkan oleh universitas di Jerman atau apakah memiliki dua bahasa yang eksotis yang tidak ditawarkan di sana. Ada perbedaan yang sangat penting antara studi di perguruan tinggi dan pelatihan di sebuah fak akademik. Dalam program master untuk penerjemahan konferensi, Anda akan dilatih untuk menerjemahkan secara simultan dan konsekutif. Sejauh yang saya ketahui, di FAH Akademi tidak banyak mengajarkan penerjemahan simultan atau setidaknya bukan prioritas utama. Jika ada beberapa FAH Akademi yang saya tidak tahu dengan pasti, namun mungkin dalam skala yang jauh lebih kecil. Sebaliknya, mereka lebih sering mengajarkan penerjemahan bicara yang sering disebut sebagai penerjemahan konstruktif secara teknik catatan. Misalnya, jika Anda ingin menjadi penerjemah untuk Uni Eropa dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol, Anda mungkin perlu keterampilan terjemahan simultan dan konsekutif. Namun, jika Anda ingin bekerja di pengadilan dengan bahasa-bahasa tersebut atau bahkan dalam bahasa dari wilayah Eropa Timur karena alasan pribadi, mungkin FAH Akademi lebih sesuai. Tentang pertanyaan mengenai bahasa yang sebaliknya dipilih, ini tidak dapat dijawab secara umum. Ada bahasa-bahasa besar yang memiliki banyak peluang pekerjaan seperti bahasa Inggris, Spanyol, dan mungkin juga Cina. Namun bahasa-bahasa yang lebih kecil seperti Italia, dari pengalaman saya, memiliki pasar yang lebih kecil dan memungkinkan lebih sedikit penerjemahnya dibandingkan dengan bahasa-bahasa besar.